Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Sehat-sehat kita ya. Nah guys, hari ini sepertinya edisinya spesial lagi. Ya, kenapa spesial? Karena hari ini saya tidak openingnya di rumah. Di rumah. Hari ini di rumah juga, tapi di rumah bukan rumah saya. Berhubung yang punya rumah ngeliatin saya dari tadi. Ini ada dibilang temen ya, temen juga, dibilang murid. Jangan dibilang murid, murid ketuaan, dong, murid. Ini ada siapa? Popoy. Halo. Nah guys, hari ini kita mau ngomongin apa? Tapi sebelum kita masuk ke topik yang mau dibicarain, yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe dan juga like, share, dan komen. Nah, guys, ini Popoy ini tadi di awal dia bilang dia murid. Iya. Sebenarnya enggak. Iyalah bang, abang nggak boleh gitu. Ya udah deh, dia murid. Saya guru matematika. Enggak. Guru dance guys. Panggilannya apa guys? Guys. Oh guys. Guru dance guys. Jadi saya dulu SMA kelas 1, dia pelatih. Oke deh. Pelatih dance saya. Nah, tapi kali ini kita bukan mau bicarain dance ya, guys ya. Nah, Poy, apa kabar? Baik bang, alhamdulillah. Bang Iwan apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya, Poy ya? Terakhir kali kayak 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun itu pun pas datang ke rumah. Iya. Jualan kan? Ya, kebetulan waktu itu saya jualan ngantar pesanan. Beli ya guys? PO dulu. Nah, guys, Popoy ini juga jualan. Itu dulu. Masih sekarang? Enggak ya? Sekarang jadi ini, konsumtif aja. Oke. Pengkonsumsi. Iya, jadi ya udah kita nggak usah bicara masalah makanan, jualan-jualan dulu. Kita langsung ke pokok permasalahannya. Pokok ya. Iya di pokok. Ke intinya. Ke intinya. Boy, apa kegiatan sekarang, Boy? Kegiatannya ngurus anak, ngurus laki, ngurus rumah. Anak sendiri. Anak sendiri. Anak sendiri maksudnya. Iya, anak sendiri. Laki sendiri. Ya laki sendiri lah, nggak mungkin laki rame-rame. By the way, apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini lagi diungsikan. Berhubung kita buat konten di sini, anak-anak diungsikan. Kelewatan kamu, iya, Boy. karena nanti mengganggu. Mama. Gimana yang besar sih abang? Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya udah 12 tahun. 12 tahun. Iya. Akila ya. Akila. Nah guys, Akila ini sebagai informasi aja adalah anak dari Popoy nomor 1 yang kebetulan itu memiliki satu apa namanya ya kita kebutuhan. Ya, jadi anak ABK ya. ABK. Bukan anak buah kapal. Bukan. Ya? Bukan. Masih kecil anak buah kapal kelewatan. Anak berkebutuhan khusus. Iya. Jadi kita mungkin hari ini kita mau ngebahas itu dikit. Boleh. Ya. Boleh ya? Boleh dong, sharing-sharing. Boleh. Boy, itu awalnya dulu tahunya Akila seperti itu kapan itu? Usia berapa dia? Kalau kita cek ke dokter itu usia 4 tahun. Cuman di usia 2 tahunan sebenarnya udah curiga. Tapi dari awal kenapa kita nggak curiga? Karena dia normal kan, dia bisa ngomong. Dia dari umur setahun itu bisa ngomong, mama, papa mau pergi jalan-jalan dan segala macam lah, kayak ngomong anak normal. Jadi ketika umur setahun 8 bulanan, yang dia biasanya suka pisang, mama mau pisang gitu, dia nggak bisa bilang pisang. Dia nggak bisa bilang mama lagi, dia nggak bisa bilang papa lagi gitu. Tiba-tiba gitu? Iya, tiba-tiba. Jadi itu nggak tahu penyebabnya apa. Jadi pas umur 2 tahunan itu dia suka benda yang berputar. Suka benda yang berputar, suka menung sendiri, terus takut suara blender yang biasanya dia kalau mamanya masak di belakang nemenin blender, dia yang nekan, dia yang ini, tiba-tiba dia nggak berani. Jadi kita sama papanya tuh sampai yang
bener nggak nih gitu, Iya, bener iya. nggak, masih kayak enggak, orang dia bisa ngomong kok, orang dia bisa ini. Tapi setelah sadarnya itu di usia 3 tahunan lebih, temen datang ke rumah, temen bilang ini anakmu ada yang something nih gitu, harus diperiksa gitu kan. Nah, akhirnya di situ kayak bener ya, ternyata umurnya udah 4 tahun tapi kok makin lama kok makin nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong juga nggak bisa lagi, terus dia ya kayak anak special need gitulah gitu, yang dia yang memang kebetulan yang special need-nya yang aktif kan gitu. Jadi dicek di umur 4 tahun. Oh. Nah, jadi waktu yang tadi itu yang melihat yang benda yang berputar itu ya kayak kipas angin gitu-gitu. Dia ya? paling suka ban mobil. Jadi kalau kita jalan ban mobil orang lain kan ngelihat tuh dia kayak ngelihat menu gitu. Iya, iya. Berarti itu termasuk salah satu ciri-cirinya juga ya? Iya, tapi kan banyak yang bilang katanya kalau autism itu kan bawaan dari lahir. Tapi kenapa kita di sini menentang? Karena dari umur dia kecil sampai umur dia 1,5 tahun lah ya, dikatakan dia normal gitu. Dia bisa ngomong, dia bisa ya seperti anak lainnya gitu. Makanya ketika dia di usia 1 tahun 8 bulan 2 tahun ya, dia nggak bisa ngomong sama sekali, nggak bisa bilang mama, nggak bisa bilang papa. Di situ kita kaget. Poy, berarti Popoy tahu dong ya kalau sekarang ini ciri-ciri anak yang seperti itu. Kalau ciri-ciri Gimana? umumnya ya, ciri-ciri umum ya, Iya. bukan ciri khusus, karena setiap anak ABK, kebetulan anak Popoy kan autism, Iya. ya kan. Jadi ciri-ciri ABK yang umumnya itu, yang autism yaitu suka benda berputar, takut suara keras, suara blender. Jadi kayak mungkin ada sebagian anak autism itu yang kayak kita ngomong tapi kayak orang berantem dia takut. Ada. Oh, dengan Nada yang tinggi, nada gitu. tinggi itu gitu ya. ada. Terus dia suka menyendiri, nggak mau bersosialisasi gitu. Terus kalau main mobil-mobilan dibalik mobilnya yang bannya yang diputer-puter, kipas angin. Itu sih ciri-ciri umum, ciri-ciri umumnya. Terus kalau misalnya dia main sama temennya, dia kan nggak bisa berbaur nih. Dia suka banting-banting mainan Barang, gitu gitu. Jadi kalau misalnya dia minta sesuatu nggak dikasih, dia narik kan, biasanya narik-narik karena dia nggak bisa ngomong. Ada yang bisa ngomong, ada yang enggak nih. Tapi kebanyakan sih 90% lah itu nggak bisa ngomong kan. Itu narik. Kalau misalnya kita nggak kasih, kita nggak tanggap dan kita nggak tahu apa yang dia mau, dia pasti hancurin Banting barang. gitu. Oh, gitu. Itulah Terus, ciri-ciri umum. pada saat itu apa yang Popoy buat? Pertama nih misalnya dia ngebanting, terus Popoy kan pasti kan kita kayaknya marah atau apa Kalau gimana dulu gitu? ya karena kan dulu sempat ada penolakan ya. Iya. Dulu kan ke ITI itu karena penolakannya, anakku kan dulu normal nih bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa ngomong, itu kan penolakan. Nah penolakannya itu dia kayak banting barang, dia nengok benda-benda berputar tuh yang enggak nih gitu. Kayak dia banting barang, ya udah dia mau apa, mau iPad, mau ini, mau itu, ya udah dikasih gitu. Mau handphone dikasih, nonton TV dikasih gitu. Sebenarnya kan itu dalam konteks kita dalam menerapi anak ABK itu sebenarnya salah gitu. Karena kan dulu nggak ngerti juga, nggak tahu juga gitu. Jadi kalau misalnya dia banting-banting barang, jangan nak gitu ya. Ada yang orang tua sabar ya jangan nak. Kalau orang tua nggak sabar cheat gitu. Nah, Popoy sendiri sebagai orang tua yang mana nih? Nggak sabar. Serius ya, serius. Jadi dulu ya anak satu, tapi tingkahnya kan anak ABK ini kan sedikit luar biasa ya gitu. Yang butuh ekstra sabar, yang udah ekstra sabar tambah ekstra lagi gitu. Jadi dia sempet ya cubit, ya dipukul gitu kan, ya didiemin, di ini udah semua lah gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah nggak pernah lagi. Alhamdulillah. Berarti setelah itu Popoy udah ada dong inisiatif mungkin sama suami untuk menerapi anak atau gimana? Sebenarnya nggak inisiatif ya, karena kan awam juga bang. Jadi kan nggak tahu sama sekali gitu kan, buta tentang ABK. Jadi dulu waktu diperiksain umur 4 tahun di salah satu center di Medan kan, oh ini anaknya harus diterapi ini, ya ngikutin mereka aja ya, disuruh terapi gitu. Terapi apa aja ini seminggu 3 kali, biayanya sekian ini. Ya udah kita sama suami ya udahlah gitu. Tapi nggak mikirin terapinya harus begini, terapinya harus begitu, karena kan kitanya dulunya awam gitu. Sempet terapi di Medan sekitar
2 tahun 3 tahun ya, sekitar 3 tahun. Habis itu kita pindah, nggak di Medan lagi. Keluar ke Pineng, oh, keluar Indonesia lah. Iya, kita jadi dulu sempat dengar dari temennya suami, dia punya tetangga berobat di Medan, katanya autism. Ternyata pas dicek di luar anaknya nggak autism gitu. Dari situ kita kayak nggak tahu ya, mungkin dikasih jalan juga sama Allah kan. Jadi oh ya udah kita cek aja, siapa tahu. Berharapnya sih anaknya nggak autism gitu kan, ya namanya orang tua sebenarnya menerima itu yang paling susah itu kan. Itu yang paling susah. Jadi akhirnya kita cek ke sana, ya emang autism gitu. Tapi tingkatannya di sana tuh ada tingkatan, ada ringan, berat, ada yang middle gitu kan. Kebetulan Akila waktu dulu diperiksa ternyata middle menuju berat. Nah, itu reaksi kalian berdua gimana pada saat menerima hasilnya seperti itu? Kalau yang dulu pertama kali umur 4 tahun di Medan nggak nerima. Iya, itu pasti, benar, itu lumrah manusiawi ya gitu. Orang tua mana yang enggak nih anakku enggak, kan pasti ada pergolakan hati ya gitu, yang enggak, kayaknya kok harus aku gitu. Kenapa aku? Anakku kan ya, aku kan baik-baik aja, enggak ini kenapa harus anakku gitu. Jadi ya penolakan itu yang awalnya nggak terima, tapi setelah kita cek yang di luar, setelah 3 tahun kan, kita 3 tahun terapi di Medan nggak ada perubahan, kita cek di sana, ya di sana ya emang udah terima gitu. Udah ya sudah, emang kenyataannya begini ya begini. Jadi ya ikhlas lah ya. Intinya itu harus ikhlas. Ya, walaupun susah ya, awalnya itu sangat-sangat susah nerima anak gitu, apalagi di Indonesia itu bukan pendidikan ya, maksudnya tentang anak autism ini kan masih sangat terbatas. Ya kan, masih banyak orang yang awam yang anaknya autism ntar bisa nular. Itu banyak ya, itu banyak, bukan 1-2 orang gitu. Jadi, padahal kan ternyata ABK itu tidak menular gitu. Tapi banyak yang jangan deket-deket, jangan mau temenan sama dia, nanti anakmu jadi begitu. Dan yang pastinya sering sekali saya dengar tuh ada kata-kata bully ya. Ya, bully, bener. Baik anaknya sendiri, ya orang tuanya juga gitu. Jadi gitu. orang tuanya tuh makanya anaknya begitu, orang tuanya begini gitu. Punya pengalaman seperti itu, Boy? Banyak. Mungkin salah satunya aja seperti apa kira-kira? Dulu sempat anak di sekolah. Kebetulan anak Pupu ini kan suka gigit dulu ya, suka gigit orang siapa aja. Gigit sampai ini gitu. Jadi ketika itu ada anak di sekolah digigit sama Akila gitu kan. Jadi pas digigit orang tuanya nggak terima gitu. Ya orang tua mana yang terima anaknya digituin kan gitu ya. Ya Pupu posisinya sebagai orang tua ABK ya di situ cuma bisa minta maaf. Apalagi coba yang Pupu lakuin ya diobatin paling kan gitu. Tapi mau lebih dari situ juga bingung mau ngapain gitu kan, nanti yang ada orang tuanya tersinggung gitu kan. Jadi ya minta maaf, terus ya orang tuanya terima. Tapi ada nih satu orang tua yang lain gitu. Kalau aku jadi kau nih ya gitu. Jadi yang begitu-begitu udah lewat lah, udah dijalanin. Banyak lah penghinaan, pembulian dan segala macam. Yang pastinya Popoy langsung sadar diri aja gitu ya, emang begitu gitu. Anakku mau gitu ya udah, mau ya Popoy di situ udah pasrah, mau ditampar orang tuanya, mau ini udah pasrah aja. Udah nggak yang gimana gitu. Boy, Akila sekarang kelas berapa? Alhamdulillah sekolahnya telat. Iya sekolahnya nggak, sebenarnya dulu karena nggak tahu ya, nggak ngerti. Jadi Akila tuh sempat di TK-in tuh dulu 3 tahun ya. Akila tuh TK 3 tahun. Jadi karena sebenarnya takut SD yang nggak ada yang terima. Karena walaupun pemerintah udah menetapkan dengan undang-undang bahwasanya anak autism bisa sekolah di sekolah normal, di sekolah umum, tapi banyak sekolah yang nggak terima gitu kan. Jadi Akila tuh sekitar umur 8 tahun baru masuk SD kelas 1 dan alhamdulillah sekarang udah kelas 5 SD. Ya harusnya sih kalau menurut umur Akila sekarang udah kelas 1 SMP. SMP ya. Gitu.
Nah, pada saat masuk di sekolah ini nih, gitu, itu awalnya gimana? Pasti dari pihak sekolah gimana? Awalnya nggak sengaja kalau yang sekolah yang sekarang. Dulu malas mau sekolah yang internasional. Kebetulan yang terima kan kalau anak ABK itu kebanyakan sekolah internasional, ya kan? Karena mereka juga menyediakan shadow juga gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu dengan harga yang mereka kasih, kita sih sama papanya ya udahlah Bismillah gitu dengan uang sekolahnya yang sekian juta itu gitu kan. Ya udah demi anak ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Ketika itu nganterin temenin aku lah lihat sekolah yang di sini gitu. Oh ya udah coba aku tanya iseng-iseng, tanya terima anak ABK, ternyata mereka terima dengan tangan terbuka gitu. Dan mereka support, mereka banyak belajar tentang ABK gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Akila itu sama teman-temannya tuh disayang gitu. Emang guru-gurunya juga pada sayang sama dia, teman-temannya sayang. Jadi alhamdulillah sekolah ini terima dengan Nah, bicara mengenai Akila di sekolah ini nih, itu gimana awalnya? Apakah dia pasti kan beradaptasi dulu, pasti. Kan, dengan apalagi dengan orang tua. Dengan orang tua. Dengan orang tua itu udah pasti. Kalau anak kita ABK sekolah bukan sama temennya sebenarnya beradaptasi, tapi sama orang tuanya. Gitu. Kayak Akila pertama masuk SD kelas 1 itu banyak orang tua yang menolak gitu. Aku nggak mau sekelas nih sama Akila, anakku nggak mau sekelas karena Akila mengganggu, Akila ini, Akila itu gitu. Padahal pada saat itu Akila kan pakai shadow gitu kan, pakai pendamping. Tapi tetap aja orang tua, ya itu tadi bukan menyalahkan orang tua enggak, tapi banyak orang tua yang awam yang tidak mengerti tentang ABK gitu. Jadi ya akhirnya kayak menerapi orang tua lain gitu, bahwasanya menjelaskan bahwasanya anak ini begini gitu kan. Ya itu ada penolakan waktu kelas 1. Akhirnya kepala sekolah ngomong ke mereka, cuma ngomong gini, gimana kalau anak ibu yang seperti Akila gitu. Dibalikin lah ke mereka kondisinya. Akhirnya mereka sadar, ya alhamdulillah sampai sekarang sih semuanya support. Alhamdulillah. Nah guys, tadi kita udah banyak tahu tentang anaknya Popoy, tapi ada satu yang mau saya tanyakan juga nih. Boleh, apa mengenai makanannya. Nah, makanan. Apakah biasanya kan ada orang tuh ya suka nanya makanan untuk anak yang seperti itu, apakah atau ada mungkin vitamin yang bisa untuk membuat anak lebih gimana gitu? Mindsetnya orang Indonesia itu masih beda sama orang luar gitu tentang ABK ya, tentang autism. Kalau untuk orang luar sendiri autism itu nggak perlu diet, nggak perlu makanannya itu dilarang-larang. Oh harus diet katanya? Enggak. Kalau di sini harus diet. Kalau gitu? Di Indonesia. Kalau di luar sih nggak ada gitu, kecuali dia hiperaktif. Karena kan kebanyakan di Indonesia ini anaknya autism selalu dibilang anaknya hiperaktif. Padahal autism itu kan ada dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah kebetulan anak Popoy kan Akila yang aktif, tapi dia bukan hanya autism, dia juga hiperaktif. Itu dua hal yang berbeda, bukan sama. Jadi belum tentu anaknya autism, anaknya hiper, belum tentu. Tapi kebanyakan di sini ya itu banyak yang bilang, oh ya udah anaknya autism berarti anaknya hiper gitu. Belum tentu gitu. Karena ada yang pasif kan, yang dia tidak berkomunikasi dengan siapapun, dia menyendiri, dia dia nggak lasa, dia diem aja, itu kan banyak gitu. Jadi kalau kebetulan anak Popoy di luar divonisnya autism plus hiperaktif. Jadi hipernya itu dia minum obat, kalau autismnya itu diterapi. Karena di luar anak hiperaktif itu memang diwajibkan minum obat biar dia fokus. Memang obat khusus lah ya. Obat khusus memang untuk anak hiperaktif gitu. Itu kalau di luar ya, kalau di sini nggak tahu di Indonesia. Khususnya di Medan juga kebanyakan gitu mindsetnya gitu. Karena kan sering orang apa ya yang saya lihat di sosial media gitu dari mana itu banyak tuh ada kayak vitamin. Harus vitamin ini, vitamin itu. Enggak, kalau di sana sih psikolognya cuma bilang makanlah makanan secukupnya. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Itulah dia. Tapi kalau untuk hiperaktif juga sebenarnya kan kayak glukosa, kayak gula, coklat gitu kan sebenarnya anak hiperaktif dia harus
enggak gitu. Tapi dokter di sana juga bilangnya kalau memang tidak mampu untuk menghilangkan, setidaknya dikurangi gitu. Mau azan. Nah, Poy, kalau misalnya selama ini Popoy menghadapi Akila, ya kan pasti kan dengan suami, kalau pada awalnya pasti kan sering yang Dia bertentangan. gimana gitu kan, pasti ada dong. Nah, mana tahu ada yang orang tua punya anak yang seperti itu, atau yang mungkin kenalan tetangga atau siapapun. Nah, gimana cara terapinya nih? Terapi anak ABK itu berbeda-beda. Nah, kalau di Medan terutama ya khususnya itu banyak yang cara menerapi anak ABK itu sama gitu. Padahal tingkat keparahan, tingkah laku dan segala macamnya itu beda-beda. Jadi nggak satu maksudnya gimana ya? Autism yang satu dengan autism yang lain itu belum tentu cara terapinya sama gitu. Walaupun mungkin ciri-cirinya banyak yang sama, tapi setiap anak itu selalu terapinya berbeda-beda. Nah, kalau terapi Akila sendiri kan sekarang di luar, maksudnya terapinya di Indonesia, di Medan, cuman cara menerapinya itu kan dari luar. Kita kerjakan di sini, nanti kita report ke sana gitu kan. Itu terapinya banyak gitu, itu banyak PR. Kalau Akila sekarang itu kan umurnya udah 12 nih, mau menuju 13 tahun. Nah, sementara dia itu tingkah lakunya mungkin sekarang di umur 8-9 tahun. Cara bicara dia di umur 5-6 tahun gitu. Jadi kita sih kalau bisa sama ya, umur dia berapa ya segitulah yang ini, tapi untuk kesana mungkin masih jauh gitu. Jadi kita sekarang inginnya mendekati, kayak cara ngomongnya juga kita pengen cara ngomongnya yang umur anak-anak udah umur 9-10 tahun. Tapi kan sekarang masih 5-6 tahun, tahu kan kayak mana anak umur 5-6 tahun kalau ngomong. Ya anak TK kalau ngomong gimana gitu kan. Ya kayak gitulah cara Akila ngomong walaupun umurnya udah 12 tahun. Di sana tuh cara menerapi itu beda sama di sini gitu. Kalau di sini mungkin fokusnya cuman yaudah terapi anak, terapi bicara aja. Yang penting anaknya bisa ngomong. Nah, kalau di sana tuh punya termin ya, punya tahapan gitu. Jadi ini Akila umur 12, sekarang usia cara ngomong dia umurnya umur 5-6 tahun. Ini yang kita kejar, kita harus terapi dia bicara yang seperti apa biar dia bisa ke umur 7-8 tahun atau 8-9 tahun atau 9-10 tahun gitu. Sama ke perilaku gitu juga gitu. Jadi punya tahapan-tahapan, kayak misalnya Akila sekarang otot lengannya belum terlalu kuat gitu kan. Nah, kita olahraga apa yang bisa menguatkan otot lengan gitu. Anak-anak autism ini kan kebanyakan ototnya lemah, ya kan, oralnya, motoriknya, taktilnya itu banyak, rata-rata itu banyak yang lemah gitu. Jadi mereka itu fokusnya ada. Kalau di sini sih nggak tahu ya, karena Akila pengalaman 3 tahun di sini tuh kayak nggak ada fokus, cuma fokusnya udah anak meronce aja gitu. Tapi kan sebenarnya meronce itu adalah di situ fokusnya anak, cara pengenalan anak dengan bentuk, dengan warna juga, gitu. Jadi kalau di sini ya udah, kalau anaknya udah bisa masukin tali, masukin benang aja, ya udah pinter berarti. Kalau di sana kan enggak. Di sana ya meronce itu bentuknya apa? Bulat. Ambil yang bulat warna merah gitu, masukkan. Jadi kita arahkan nih misalnya, yang bulat dulu. Iya gitu. Ini yang petak dulu. Ini yang segitiga gitu. Jadi mereka sambil meronce, mereka sambil fokus, sambil bisa mendengar gitu. Karena di sana pun ada terapi pendengaran gitu. Jadi anak-anak autism itu pendengarannya udah di umur berapa gitu. Kan ada tuh yang, kan kalau ada yang bilang, ya anakku kalau dipanggil nggak denger tuh katanya. Udah 10 kali juga nggak denger gitu. Itu bukan bermasalah di pendengaran, tapi fokus pendengaran dia itu tidak terfokus gitu. Jadi yang di situ, yang orang di sinilah ya banyak yang belum mengerti gitu. Berarti banyak perbedaannya di banyak sini gitu, kayak di sini kan anaknya harus suruh olahraga nih, lari gitu biar tenaganya habis lah. Anak autism itu tenaganya nggak ada habisnya gitu kan. Jadi bukan berarti disuruh lari, tapi fokusnya ada. Lari itu biar apa? Penguatan otot-otot dan segala macam gitu. Nah, baik, kalau misalnya pantangan nih kira-kira ada nggak
tantangan keseharian apa itu? Kalau Akila sendiri ya, cuma no gadget, no TV aja. No Sama gadget, sekali? Sama sekali. Jadi emang no gadget, no TV. Jadi dulu sebelum pandemi nih ya, Iya, sebelum pandemi TV itu jadi pajangan aja di rumah. Jadi nggak pernah dihidupin. Kalaupun dihidupin ya paling anak-anak udah tidur baru kita bisa nonton TV gitu. Memang no gadget, no TV. Jadi banyakin mainan gitu, mainan. Bukan mainan yang sekedar mainan ya, walaupun mainan sekedar mainan, sebenarnya mainan itu bisa mengedukasi dia, bisa menerapi dia. Kayak Akila kan dulu suka Minion tuh, jadi Minion itu dijejerin gitu. Jangan Minion tuh macem-macem tuh, ada yang bentuk rambutnya begini, jadi suka nanti dia jajarin, abang ambilin mama Minion yang warna ini, rambutnya ini gitu. Jadi kan dia sambil mengenal warna, dia tahu bentuk, dia fokus, oh ambil yang ini gitu. Di situ kan menerapi anak juga. Sebenarnya mainan-mainan edukatif itu kita sendiri yang buat juga bisa. Kayak zaman dulu kan kayak ada patok lele. Nah sebenarnya patok lele itu untuk apa gunanya? Untuk penguatan otot gitu, untuk otot lengan, otot tangan gitu. Anak-anak yang kan memukul ya, mukul tuh kan gitu. Jadi kalau dulu zaman dulu main karet, lompat-lompat, itu kan sebenarnya jadi untuk terapi bisa gitu. Nah kalau misalnya sekarang kan udah punya adik tuh. Udah, Gila, alhamdulillah ya. udah, Nah, adiknya udah gede. itu gimana masalah nonton TV? Apakah dia juga nggak nonton TV? Iya, kebetulan anak ABK, ada anak ABK di rumah bukan berarti adiknya harus dibedain ya. Perlakuan tetap sama karena setiap mendidik anak itu nggak ada yang berbeda. Jadi untuk anak autism itu sebenarnya mendidiknya itu sama, nggak ada bedanya. Cuman perbedaannya adalah sedikit tegas. Nah kalau adiknya kan kita ngomong, kalau sama abangnya, abang tidak boleh begitu gitu kan, harus nada tinggi, suara yang tinggi gitu. Nah kalau sama adiknya kan enggak, adik nggak boleh begitu, kita lebih kasih dia pengertian gitu, karena kan anak-anak yang normal itu kan lebih kritis ya. Kenapa adik nggak boleh makan, abang yang sakit kok adik yang nggak boleh gitu, tapi kan kita kasih pengertian gitu. Jadi anak-anak yang biasa kan biasanya langsung ngerti, langsung bisa ini menyerap gitu, beda sama abangnya. Kalau abangnya kan kita ngomong 10 kali juga dia belum tentu ngerti gitu. Walaupun ya harus sabar. Harus sabar ini. Harus sabar. Kita kan udah panjang ceritanya ya. Panjangnya. Panjang nih. Nah, ada yang mau ditanya lagi nih. Apa tuh, Bang? Kenapa sih Popoy berobatnya sampai keluar? Nah, milih berobat sampai keluar nih. Kenapa? Sebenarnya gini, ya karena penolakan tadi ya gitu. Jadi setelah 3 tahun terapi di sini nggak ada perubahan, ada pernah dengar cerita dari teman-teman lah, teman suami bilang dia di sini divonis autism. Sampai di luar ternyata nggak autism, ternyata ada penyempitan saraf otak kalau nggak salah ya gitu. Jadi mungkin tingkahnya seperti anak autism gitu. Nah kalau di sana itu kan detail ya, nggak kayak di sini. Di sini kayak ya mohon maaf lahir batin, karena pengalaman juga kan pribadi gitu. Jadi ada dokter tuh yang ya adalah salah satu dokter di Medan tuh yang kalau misalnya kita berobat nanya nih, oh nih dalam waktu 5 menit 10 menit kan langsung lihat anak kita, autis ini. Langsung divonis langsung 5 menit 10 menit langsung autism gitu. 5 menit 10 menit autism. Akila aja dulu waktu nggak sampai setengah jam autis ini gitu. Jadi beda ya sama di sana tuh kan kita ada kuesionernya, kita harus ada banyak macem lah gitu kan. Kita di sana diperiksa lebih kurang sekitar seminggu sampai 10 hari. Itu tiap hari kita datang ke rumah sakit, anak diperhatiin gimana segala macam lah itu intinya. Dan mereka memvonis anak itu nggak gampang, karena itu kan jadi label ya, label seumur hidup bener. Gitu. Kalau di sini gampang, anaknya autis, ternyata pas dicek anaknya nggak autis gitu. Itu yang mau bertanggung jawab siapa? Betul. Gitu kan. Nah kalau di sana tuh emang kita nggak gampang memvonis anak itu seseorang itu autis apa enggaknya gitu. Dan kita harus hati-hati. Kalau saya salah memvonis itu di mereka ya, di luar, di mereka itu mereka bisa dipecat gitu. Kalau di sini gampang aja ya. Iya, ya kebanyakan sih. Soalnya Akila berobat
ya namanya orang tua gitu. Bener, pastinya. Dibilang di sini bagus, dokter sana bagus, dokter sini bagus, sampai ada yang dokter jual susu juga ada gitu kan. Oh iya ini bagus susunya untuk anak autism gitu. Ya saya nggak salahin juga gitu, tapi ya begitulah emang keadaannya di sini gitu. Cuman kan orang mau berobat keluar kan mikirnya banyak, bener. apalagi terutama duitnya. Betul. Gitu. Itu dia. Nah, Woi, sebelum kita udahan, Iya. ada nggak nih pesan-pesan buat para penonton yang mungkin pingin tahu kira-kira ada saran-saran atau apa nih? Oh, kalau buat orang tua yang mungkin anaknya divonis autism atau ABK gitu, jangan sedih, jangan ngerasa paling terpuruk di dunia, karena masih banyak lagi yang lebih terpuruk gitu kan. Intinya tuh tetap semangat, ikhlasin aja, semoga dan pasti ada jalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Gitu. Itu aja ya. Itu aja. Ya, pastinya tetap semangat. Tetap semangat ya. Intinya Walaupun sebenarnya pasti berat ya. berat. Untuk kita terima itu sangat berat. Tapi yakinlah ketika kita terima dengan lapang dada, insya Allah anak-anak kita kemajuannya drastis. Amin. Aduh, Boy. Panjang ya? Aduh, guys. Panjang ya. Bukan sih, panjang. Jadi hari ini kita banyak sekali dapat ilmu dari Popoy. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Iya, Gitu. Karena kan ngomongnya berdasarkan pengalaman juga. Iya. Jadi kita mau ucapin terima kasih juga buat Popoy yang sudah Makasih, memberikan Bang. informasi tentang Udah mau anaknya. diundang. Iya. Loh, saya yang diundang. Yang atau bukan siapa-siapa. Jadi buat kalian guys, mungkin yang punya pengalaman atau mungkin punya kayak saya bilang tadi, mungkin ada yang punya anaknya punya masalah seperti anak Popoy juga tadi, tetangganya atau siapapun, ya mungkin ini dapat informasi bagus ya dari Popoy tadi. Alhamdulillah. Ya mungkin selama ini nggak tahu ada ilmu apa anak yang seperti ini. Iya, mungkin gitu. masukan atau apapun. Iya. Ya nggak tahu. Aduh, anak saya harusnya gimana nih? Harus diapain? Harus seperti apa gitu. Jadi Banyak yang awam ya. dari Popoy tadi mungkin sedikit ngebantu lah. Alhamdulillah kalau ngebantu. Nah, guys, kalau misal kalian penasaran, mungkin ingin tahu lebih banyak lagi tentang anak ABK, berkebutuhan khusus ya atau ABK, mungkin kalian bisa komen ya, bisa komen. Kira-kira kalian mau nanya apa? Ya insya Allah nanti kita bisa jawab atau kita buat sesi tanya jawab berikutnya dengan Popoy lagi. Waduh, tersanjung saya. Iya, nggak apa-apa dong, kan namanya kita sharing. Sharing ya. Oke. Oke guys, sekali lagi nih terima kasih buat kalian yang udah nonton di episode kali ini. Dan apa, Poy? Kalau Popoy kalau misalnya udahan sebentar, Popoy juga punya channel YouTube. Subscribe ya, post channel. Ya, nanti ada ya. Nah, kalau Popoy sapaan ke ini sama guys. sama kalau kalimat penutupnya apa? Nggak ada sih, biasa aja. Dadah gitu aja ya. Ya udah, kalau nonton kan? TV One nonton kan? Nonton lah, Nggak tahu TV dong. One tetep. Kalimat penutupnya tahu dong? Enggak. Enggak inget. Nggak ingat. Oke deh guys, terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah meluangkan waktu untuk menonton TV One. Dan jangan lupa tetap selalu berbuat baik, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.